Melihat Jinran mengeluarkan koin emas dari sakunya, dia melempar koin emas itu dengan santai. Dengan keras, koin emas itu berubah menjadi boneka logam dalam sekejap. Jinsa menghembuskan napas ke dalam boneka logam itu, dan melihat boneka logam itu terbang keluar, dan langit dipenuhi dengan cahaya keemasan. Sesaat dalam cahaya keemasan ini, sesosok emas muncul, dan ada aura menakutkan yang terpancar dari sosok itu. Napas. Lihat, apa itu? Seorang biksu yang berlari di ujung berteriak. Tapi saat teriakan itu keluar, cahaya keemasan tiba-tiba keluar, menembus dada biksu itu seketika, dan darah merah cerah mengalir keluar. Biksu itu langsung jatuh ke tanah, dan kemudian cahaya putih memancar dari tubuhnya, dan kemudian melayang ke udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa itu? Mengapa begitu kuat? Seorang biksu memandangi sosok emas itu dengan kaget dan berkata, apakah ini manusia atau mesin? Mengapa ada sesuatu yang istimewa tentang nafas? Old Sun menatap boneka logam itu dengan keraguan di wajahnya. Hentikan dia, seseorang meraung, dan kemudian semua orang menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Orang-orang ini tahu bahwa jika ada pengejar di belakang mereka dan mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan diburu selamanya. Jadi kita perlu memecahkan orang ini yang tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, semua jenis kecemerlangan beterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi boneka logam itu, menghadapi semua jenis serangan, tetap acuh tak acuh. Ia tidak memiliki kehidupan itu sendiri, jadi tidak ada rasa takut akan kematian. Dan itu logam, tidak mudah pecah. Segera, banyak serangan mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menyebabkan cedera sedikit pun. Berbahaya. Awalnya, para biksu ini sudah kelelahan, dan serangan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti itu tidak akan ada terlalu banyak kekuatan serangan. Hahaha, kalian semua sepertinya sangat kelelahan, dengan begitu banyak orang, bahkan salah satu mainanku tidak bisa mengatasinya. Saat ini, suara Jinran datang dari sudut. Jinsa melihat begitu banyak orang menyerang boneka logamnya, tapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Saya tahu orang-orang ini kelelahan dan tidak ada ancaman lagi. Mendengar suara Jinsa, jantung semua orang berdetak kencang. Sekarang mereka adalah penguasa kelelahan. Jika mereka ditangkap oleh 5 elemen surgawi, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jinsa tidak bersembunyi, tapi langsung keluar, dan boneka logam itu perlahan mendarat di samping Jinsa. Melihat Jinsa keluar, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Lihatlah segerombolan dombamu yang menunggu untuk disembelih, siapa yang harus aku bunuh duluan? Jinsa menyeringai, belum lagi betapa bangganya dia. Pergi dulu, aku akan berurusan dengan orang ini. Chen Ping berdiri dan berkata. Sekilas Chen Ping dapat mengetahui bahwa tidak semua dari 5 elemen mengejar mereka, atau tidak akan ada satu-satunya. Setan emas ini muncul, memanfaatkan fakta bahwa 5 elemen belum semuanya tiba. Chen Ping ingin semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, jika keterikatan berlanjut, kelima elemen akan tiba, yang akan merepotkan. Selama Anda menemukan tempat tersembunyi, setiap orang dapat beristirahat dan memulihkan diri, dan tidak perlu melakukan ini lagi. Takut akan 5 elemen kejahatan surgawi. Tuan Chen, bisakah Anda melakukannya sendiri? Ji Yun bertanya pada Chen Ping. Itu benar, Saudara Chen, kamu sendiri tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan iblis surgawi 5 elemen, atau aku akan tetap bersamamu. Old Sun juga ingin tinggal bersama Chen Ping. Jangan khawatir, aku masih bisa menangani satu Jinsa saja, dan kelima elemen itu tidak pernah dikejar oleh yang lain. Datang. Petik 2. Sekarang kamu manfaatkan kesempatan ini untuk pergi secepat mungkin. Jika kelima elemen semuanya ada di sini, aku akan melakukannya. Kami tidak akan bisa pergi. Chen Ping berkata kepada cucu lelaki tua itu. Kakak Chen benar, kekuatan spiritual di tubuh kita hampir habis, dan jika kita tetap di sini, kita akan mati sia-sia. Zuo Qing melangkah maju dan berkata, Oke, ayo pergi, kakak Chen, hati-hati. Matahari tua mengangguk. Kemudian semua orang mulai melarikan diri, dan Jinsa melihatnya dan berkata dengan keras, kamu masih ingin melarikan diri, hari ini. Jinsa mengendalikan boneka logam itu untuk tiba-tiba terbang, dan boneka itu memancarkan cahaya keemasan, seperti roket yang ditembakkan.
Bukan terserah kamu apakah akan pergi atau tidak. Chen Ping mendengus dingin, dan energi menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Tubuhnya juga melompat dalam sekejap, menghalangi boneka itu. Boneka itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan jari-jarinya yang tajam bergerak ke arah Chen Ping, kehampaan meraung dan bergetar, dan angin kencang bertiup kencang. Jinsa mengendalikan boneka itu, jadi dia sama sekali tidak khawatir akan terluka, dan dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Dia bahkan lebih tidak takut dengan api pada Chen Ping, jika tidak, Jinsa masih akan sedikit takut jika dia bertarung melawan Chen Ping. Ketakutan. Melihat boneka itu, mulut Chen Ping penuh dengan penghinaan. Itu hanya sekumpulan bagian logam, Chen Ping sih tidak peduli. Saya melihat bahwa mata Chen Ping penuh cahaya, dan sumber api di ruang aslinya diaktifkan seketika, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, Chen Ping juga ditutupi oleh sisik emas seperti boneka logam. Untuk sesaat, api berkobar di sekujur tubuh Chen Ping, cahaya keemasan bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti api. Api Dewa Perang. Saat ini, salah satu cakar boneka telah tiba, lalu terdengar suara logam bertabrakan dengan logam, yang membuat rambut orang meledak. Meskipun cakar boneka itu sangat kuat, ia tidak dapat mematahkan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ping berteriak pelan, dan meninjunya. Cahaya tinju emas bercampur dengan api, dan langsung membungkus boneka itu. Jinsa melihat pemandangan di depannya, dan mengerutkan kening, dia tidak menyangka Chen Ping masih hidup. Tubuh emas adalah kekuatan magis untuk melindungi tubuh.